Selamat pagi. Selamat pagi. Kami bersyukur boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Pada waktu saya berangkat ke tempat ini, saya pamitan dengan rektor kami, Bapak Dr. Paul Kamungge. Dia mengatakan titip salam kepada jemaat Indonesia di Australia. Bapak Kamungge adalah rektor dari tempat kami melayani, yaitu Moffat Bible College di kota Kijabe di Kenya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu Cross-Centered Disciple dari kisah Bartimius. Nah, untuk itu, saudara, yang pertama-tama mari kita akan saksikan sebuah video yang mungkin cukup viral dan Bapak Ibu sudah menyaksikannya, tapi kita saksikan kembali. Bisa ditayangkan? Oh, ya tidak bisa ya? Oke. Ya, video tadi sebetulnya adalah video yang saya ingin tampilkan karena beberapa waktu yang lalu. Oh, bisa? Oke, terima kasih. Oh, nggak jadi. Oke. Memang kalau komunikasi jarak jauh dengan bahasa isyarat, saudara, kadang-kadang sulit untuk mendapatkan, karena begini tidak jadi, atau begini tuh begini. Oke, tidak apa. Ini adalah kejadian pada tanggal 9 Juni, saudara, di sebuah tempat, yaitu di Jerman, di kota Fürth, ya, di St. Paul Church, ya, di Bavaria, di mana dicoba untuk pertama kalinya mungkin, saudara, ada sebuah kebaktian yang dipimpin oleh AI, ya, artificial intelligence. Nah, saudara bayangkan di dalam kebaktian itu yang memimpin pujian adalah robot, saudara, ya, robot wanita. Yang berkhotbah, saudara, adalah juga robot. Nah, yang menarik, saudara, pesan daripada robot ini kepada jemaat adalah, ya, slide selanjutnya kalau saudara boleh lihat, ya, mendorong jemaat untuk, ya, tidak takut terhadap kematian dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara bayangkan robot mengatakan jangan takut kepada kematian. Pertanyaannya, robot itu mati atau hidup ya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara bayangkan robot itu sungguh-sungguh dari hati yang terdalam percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Nah, saudara, inilah situasi dunia yang mungkin di kemudian hari para pendeta nggak perlu lagi berkhotbah, ya, karena semuanya sudah robot. Ada banyak kata kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya digantikan oleh robot, saudara. Tetapi ada hal yang saya percaya tidak bisa digantikan, yaitu ada suatu relasi. Relasi antara kita dengan Tuhan kita. Relasi antara kita dengan sesama kita. Ya, relasi antara kita dengan ciptaan yang lain, ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena itulah sebetulnya apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia, yaitu Allah ingin berelasi dengan kita. Allah ingin kita menjadi muridnya. Dan menjadi muridnya adalah sesuatu yang bersifat personal antara kita dengan Tuhan. Nah, itu tidak mungkin digantikan oleh hal-hal yang bersifat teknologi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa bersama dengan kita. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah kisah tentang seorang pengemis buta yang bernama Bartimius. Slide selanjutnya, saudara, boleh, ya, selanjutnya lagi. Ya, satu lagi, next lagi. Ya,
Nah saudara, pada waktu kita membaca kisah ini, kita seringkali berpikir ini hanya sekedar kisah daripada sebuah kesembuhan. Memang kisah ini adalah sebuah kisah mujizat saudara yang luar biasa, di mana seorang buta yang Tuhan sembuhkan. Ini adalah satu mujizat di mana dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan jelas di sana, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Ini berarti saudara, Bartimeus adalah seorang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ingin mendapatkan kesembuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam seluruh kisah ini, saudara, ada hal-hal yang unik, ada hal-hal yang berbeda daripada sekedar kisah kesembuhan. Ternyata saudara, ini sebetulnya adalah kisah panggilan atau calling story. Ada beberapa hal yang saudara dapat perhatikan di sini. Yang pertama, saudara, adalah bahwa biasanya pada waktu ada kisah kesembuhan, nama daripada orang itu tidak disebutkan. Di dalam kisah ini, saudara, sebutkan namanya. Ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Siapakah dia? Namanya adalah Bartimeus. Kemudian juga diberikan informasi tentang pekerjaannya. Saudara, apa pekerjaan dia? Seorang pengemis. Dan pada waktu saudara Tuhan Yesus datang ke sana, saudara, Bartimeus, anak Timeus sedang bekerja. Apa pekerjaannya? Mengemis di pinggir jalan. Yang ketiga, saudara, dikisahkan bahwa Yesus memanggil dia. Jika Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil dia. Ia memanggil engkau. Saudara, menarik sekali kalau saudara membaca orang banyak ini. Saudara, dalam ayat yang 48 banyak orang mengatakan, menegur dia, baru dia berteriak, diam. Orang banyak itu saudara tidak suka dengan Bartimeus. Ganggu aja, siapa sih dia? Pengemis. Pengemis teriak-teriak memanggil orang yang besar itu, ya, sang rabi, yaitu Tuhan Yesus, saudara. Diam kamu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus memanggil dia, saudara, orang banyak itu berbalik dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yang kemudian, saudara, selanjutnya Bartimeus merespon panggilan Yesus dengan meninggalkan miliknya yang berharga. Katakan lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan berdapatkan Tuhan Yesus. Dan di akhir kisah disebutkan bahwa ia mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu, pada saat juga melihatlah ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, ini adalah sesuatu ciri-ciri, bukan sekedar daripada kisah tentang penyembuhan, tetapi ini adalah kisah daripada panggilan seorang murid. Tuhan Yesus memanggil Bartimeus sebagai muridnya. Dan ini saudara, ada hal-hal yang menarik daripada kisah Bartimeus, karena di dalam panggilannya itu, saudara, Bartimeus itu adalah seorang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Ada suatu tekad yang kuat daripada seorang murid. Kalau saudara, boleh selanjutnya, melihat ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Bartimeus. Secara fisik, saudara, dia adalah seorang buta. Saudara bayangkan, dia orang buta yang pada waktu itu mendengar siapa yang datang? Tuhan Yesus yang datang. Di mana Tuhan Yesus? Dia cari. Saudara, kalau kita melihat punya mata, saudara, ini adalah sesuatu yang biasa. Oh, Tuhan Yesus di sana. Oh, itu orang banyak mengikuti dia. Tapi saudara, kalau dia seorang buta, dia hanya mengandalkan pendengarannya. Apalagi saudara, dia seorang pengemis. Tadi kita lihat orang banyak itu sebetulnya tidak suka dengan dia. Dia menghadapi tantangan karena apa? Status sosialnya adalah status sosial yang diremehkan. Ketika dengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Berisik kamu. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanlah aku. Saudara bisa membayangkan mudah atau tidak bagi Bartimeus untuk boleh mau datang kepada Tuhan Yesus.
Saudara, tantangan ini tidak mudah. Kalau saudara menjadi orang seperti Bartimius, saudara berjuang keras untuk maju di dalam kehidupan, itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi di dalam status sosial pada waktu itu. Hal yang menarik lagi, saudara, daripada tekad Bartimius ialah bahwa dia meninggalkan harta miliknya. Apakah harta miliknya seorang pengemis? Dia hanya punya jubah sebetulnya. Dan kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, saudara, di dalam Keluaran misalnya dikatakan, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur. Artinya, saudara, jubah itu adalah sesuatu yang sangat penting, berharga. Kalaupun itu digadaikan, harus kembalikan. Kalau enggak, saudara, bagaimana dia bisa tidur di malam yang dingin? Berarti, saudara, pada waktu dia menanggalkan jubahnya itu, saudara, dia menanggalkan miliknya yang berharga. Apakah dia akan dapatkan kembali jubahnya? Kita tidak tahu karena orang begitu banyak, saudara, pada waktu itu. Dan untuk dia dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dia harus berjuang dengan tekad yang besar. Bartimius seorang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Pada waktu dengan tekadnya yang kuat itu, saudara, kemudian Tuhan Yesus memanggil dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada dia, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Tuhan Yesus mengabulkan akan doanya, dia dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Nah, perkataan mengikuti Yesus dalam perjalanannya adalah suatu perkataan yang penting. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya pada waktu itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kepada salib. Bartimius mengikuti Yesus dalam perjalanannya pada berikut ini menunjukkan bahwa itu adalah bukan sekedar perjalanan mengikuti Yesus pergi ke sana kemari melayani, tetapi Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kepada salib. Martin Mankan mengatakan the way, yang mengikuti dalam jalannya, dalam perjalanannya itu. The way itu menunjukkan bahwa dalam seluruh kisah dari Markus pasal 8 ayat yang ke-27 sampai 10 ayat yang ke-52 ada jalan menuju ke Yerusalem. And this is the way to Jesus' passion and death. Jadi ini suatu jalan di mana Tuhan Yesus kemudian menceritakan bagaimana dia akan menderita sebagai Mesias. Dan Bartimius dipanggil Tuhan Yesus mengikuti dia di dalam jalan ini. Bartimius itu menjadi seorang murid yang dipanggil oleh Tuhan, dapat dikatakan bahwa dia adalah murid terakhir daripada Tuhan Yesus yang dipanggil pada saat sebelum dia naik ke kayu salib. Bartimius is presented as an example to Mark's community. They are also called to go the way of service and if necessary of martyrdom, following the footsteps of the Son of Man. Saudara, panggilan pada Bartimius boleh katakan ini panggilan terakhir daripada kisah kehidupan Tuhan Yesus. Bartimius menjadi seorang murid, tetapi murid yang mengikuti Tuhan Yesus sampai kepada salib. Saudara, kalau kita boleh merefleksikan akan kisah Bartimius, sebetulnya adalah refleksi daripada kisah panggilan seorang murid yang memikul salib. Nah, kalau kita melihat rangkaian, saudara, daripada kitab Injil Markus pasal yang ke-8, maka saudara bertemu dengan yang pertama-tama, saudara, adalah bagaimana Petrus, saudara, mengatakan engkau adalah Mesias. Suatu perkataan yang luar biasa, suatu statement luar biasa daripada Petrus di dalam ayat yang pasal yang ke-8, saudara. Markus pasal yang ke-8, kalau saudara boleh melihat, dikatakan di sana pada waktu Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Maka kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias Allah yang hidup. Maka saudara, ini adalah satu pengakuan yang besar.
Tetapi kalau saudara melihat kemudian dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ke-38, disinilah saudara pertama kalinya Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menderita. 8:31 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Itu katanya terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Saudara, ini adalah pemberitaan pertama tentang salib. Nah, pada waktu itu saudara Petrus mengatakan, "Tuhan, jangan sampai engkau naik ke kayu salib itu, jangan sampai engkau pergi ke sana." Dan teguran Kristus itu sangat keras, saudara. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dan setelah itu, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, apa yang ada dalam pikiran Petrus sebetulnya adalah pikiran manusia. Petrus ingin, saudara, supaya Tuhan Yesus kemudian menjadi Mesias, penyelamat daripada orang-orang Yahudi. Saudara bayangkan, saudara, kalau Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat, Tuhan Yesus yang bisa mengubah roti, untuk memberi makan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang menjadi seorang Mesias, wah pasti seluruh dunia geger. Secara manusiawi, Petrus ingin melihat Yesus menjadi seorang Mesias, pemimpin yang memimpin orang Israel keluar daripada penderitaan yang dialami sebagai jajahan daripada Romawi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bukan itu rencana Allah. Rencana Allah adalah aku naik ke kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, saudara, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, kalau saudara lanjutkan kisah ini, saudara akan melihat kepada pemberitaan tentang salib dan respon para murid dalam pemberitaan kedua. Dalam Markus pasal yang 9 ayat yang ke-30 sampai yang ke-37. Nah, saudara baca di sini katakan Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka membunuh dia, dan 3 hari sesudahnya dibunuh akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, para murid memikirkan siapa yang terbesar di antara mereka. Pikiran mereka pasti bukan pikiran salib. Betul tidak? Apakah mereka memikirkan salib? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia akan menderita. Tetapi murid-murid, saudara, berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah menariknya daripada kisah dalam Markus ini. Setiap kali Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya, kemudian ada sesuatu hal yang dilakukan murid-murid yang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang pertama, Petrus mengatakan, jangan. Yang kedua, di sini murid-murid sedang berbicara tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bagaimana, saudara, dengan pemberitaan ketiga? Pemberitaan ketiga, saudara, dalam Markus pasal yang 10 ayat 32 sampai 35, dikatakan sekali lagi Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Sekali lagi, saudara, the way tadi adalah suatu kisah perjalanan Tuhan Yesus menuju ke kayu salib.
Jadi mereka berjalan dari kota ke kota sampai kepada Yerusalem. Dan tengah jalan Tuhan Yesus terus memberitakan kepada mereka bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk menderita dan naik ke kayu salib. Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ke Yerusalem, Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia di belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan pada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan dia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu kata Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, lalu Yakobus ayat 35, saudara. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ironis, saudara. Kembali Tuhan Yesus mengatakan dia akan naik ke kayu salib. Bagaimana respon murid-murid, saudara? Murid-murid, khususnya di sini ada 2 murid utama Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka mengatakan, Guru, nanti aku boleh ya mendapatkan posisi yang baik. Satu di sebelah kananmu, satu di sebelah kirimu. 3 pemberitaan tentang bagaimana Tuhan Yesus akan naik ke kayu salib. Tuhan Yesus berbicara soal penderitaan. Tuhan Yesus berbicara soal sesuatu yang penting, yaitu rencana Tuhan bagi penebusan umat manusia. Tetapi murid-murid, saudara, tidak memikirkan tentang salib. Mereka memikirkan tentang posisi, siapa yang terbesar di antara mereka. Kalau saudara terus membaca ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Bayangkan saudara, ternyata semua juga pengen duduk sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Ternyata itulah pikiran daripada para murid. Itulah pikiran daripada orang yang mengikuti Tuhan Yesus. 12 murid, saudara, ternyata pikirannya adalah pikiran sama seperti kita ya. Ingin hidupnya enak. Nanti kalau ketemu Pak Jokowi, Pak Joni minta posisi apa, Pak? Boleh juga dipikirin, Pak ya, mulai sekarang ya. Pak, Menteri Agama ya, Pak? Wah, mewakili IPC, Menteri Agama dari Australia. Saudara, bertemu dengan orang yang besar, seringkali kita minta posisi, kita minta sesuatu yang baik, saudara. Ya, murid-murid saudara berpikiran sama seperti kebanyakan daripada kita. Pasti Tuhan Yesus menjadi besar. Ya, padahal Tuhan Yesus tidak mengatakan, dia mengatakan dia akan naik ke kayu salib. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka. Ayat 43, tidak demikian antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, di dalam perjalanan ini Tuhan Yesus berinteraksi dengan para murid. Dan kalau kita melihat dalam Injil Markus, saudara, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Murid-murid tidak mengerti akan makna daripada salib. Saudara, Peter Scazzero mengatakan, it wasn't until Jesus was at least halfway through his ministry that he clearly explained to his disciples the centrality of the cross to his life and mission. Kira-kira sampai setengah daripada perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan tentang salib kepada murid-muridnya, tentang hidupnya dan misinya. The scripture records Peter's horrified reaction. Peter took him aside and began to rebuke him. Menegur Tuhan Yesus, never Lord, tidak, jangan Tuhan.
This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have the mind and concern of God, but merely human concern. Tidak memiliki pikiran daripada Allah, pikiran manusia. At this point, Peter understand only half of the gospel. Hanya setengah daripada Injil. Like so many of us, he is Christ-centered, but not cross-centered. Seringkali kita hanya berpusatkan pada Kristus, tetapi tidak kepada salib. Peter has a high view of Jesus as Messiah. He is captivated by him as the miracle-working, triumphant Savior. Peter truly wants to follow Jesus. In fact, he left everything to follow him. But he wants to follow a Jesus who avoid not embraces the cross. Mereka semua meninggalkan pekerjaannya. Mereka ikut Tuhan Yesus. Dan di sini saudara, sebetulnya bagian daripada Bartimeus menjadi sesuatu yang penting. Bartimeus adalah kisah penutup daripada murid yang dipanggil. Sebagai sesuatu yang kontras daripada murid-murid, Bartimeus adalah seorang yang sangat-sangat hina, saudara. Dia adalah seorang yang hanya pengemis, bukan hanya pengemis, tetapi juga pengemis yang buta. Tetapi dia menjawab dengan satu tekad bahwa dia ingin mengikuti Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita, apakah kemudian ada kisah tentang Bartimeus dalam Alkitab? Ada kisah tentang Petrus? Ada, saudara. Ada kisah tentang Yakobus dan Yohanes? Ada, saudara. Apakah Bartimeus dicatat lagi di Alkitab? Saudara jawabnya, tidak, bukan. Saudara tidak lagi mendengar tentang Bartimeus menjadi seorang pemimpin gereja yang besar. Tidak, saudara. Tetapi Markus menaruh kisah Bartimeus ini menjadi suatu refleksi bagi setiap kita sebetulnya. Apakah kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus? Apakah kita hanya memikirkan hidup yang Christ-centered? Artinya betul saudara, kita mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji Dia, kita berdoa kepadanya, kita berharap Dia memberikan terbaik kepada kita. Karena Dia mampu, dan saya tahu Dia mampu melakukan segala mujizat. Tetapi itu hanya halfway. Karena sebetulnya kehidupan kita bukan hanya Christ-centered, tetapi juga cross-centered. Bukan hanya saudara berpusat pada Kristus, tetapi salib Kristus itulah yang harus kita tanggung. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menjadi besar, dia harus menjadi yang kecil. Bagaimana dia yang mau dilayani, kita harus melayani. Dan kita harus memikul salibnya. Itulah kehidupan kita. Nah saudara, ada sedikit kesaksian yang ingin saya sampaikan. Saya, saudara, banyak bergumul di dalam pelayanan sebagai seorang misionari. Saya melayani di Afrika Timur, saudara, di Kenya. Ada sedikit foto di sini. Ya, saudara, saya melayani di sebuah sekolah kitab Moffat Bible College. Saya melayani bersama Badan Misi SIM di sana. Pada waktu pertama kali pergi ke sana, saudara, dengan semangat 45 sebagai seorang yang mau menjadi utusan misi. Sampai di sana, saudara, saya banyak bergumul. Kemudian kemarin saya berbincang dengan seorang ibu di sini. Dia mengatakan, wah Pak, luar biasa ya pergi ke Afrika. Saya mengatakan, pergi ke tempat yang kecil tidak lebih rohani daripada orang yang melayani di gereja yang besar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya tahu bahwa saya pun memiliki pergumulan sebagai seorang misionari. Pertama kali saya ditempatkan, saudara, saya tempatkan mengajar di sebuah universitas di kota Nairobi. Sampai di sana, saudara, walaupun Kenya itu jauh lebih maju tentang COVID, karena begitu saya sampai setahun yang lalu tidak pernah saya pakai masker lagi. Saudara, di Australia masih pakai masker, di Kenya udah nggak pakai masker, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, jadi sebetulnya interaksi itu bisa interaksi secara fisik, ketemu seperti kebaktian seperti ini. Tapi saya datang, saya harus mengajar online, saudara. Ya, jadi pertama kali saya mengajar di sana online.
Pergumulan yang kedua, saudara, semester berikutnya ternyata saya nggak ada kelas untuk mengajar. Dan saya berpikir, saya datang ke sini untuk mengajar, saya bertemu dengan orang-orang Afrika, saya ingin melayani mereka, tetapi saya nggak dapat kelas. Tuhan, ini benar atau enggak saya ke sini? Ini apakah yang sebetulnya Engkau inginkan saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan buka jalan, saya pindah. Akhirnya saya melayani sebuah sekolah di kota yang kecil, kota Kijabe, Moffat Bible College. Ini di sebelah, di bawah foto saya itu adalah murid-murid saya. Saya senang bisa bertemu dengan manusia seutuhnya, saudara, yang ada darah dan dagingnya. Daripada saya ketemu dengan layar. Saya nggak, kalau layar pakai chat GPT aja, saudara ya. Nggak usah saya datang ke sana ya untuk mengajar. Saya tinggal program aja begitu ya mungkin ya. Saudara, saya berbahagia bertemu dengan mereka. Istri saya, saudara, mendapat kesempatan, ini bukan di Moffat. Ya, dia akan mengajar di Moffat, tetapi ini adalah sebuah sekolah, ya Pisgah Heights, sebuah sekolah yang sebetulnya berasal dari panti asuhan, kemudian ya memulai sebuah sekolah untuk melayani. Ya, sebagai konsultan yang berusaha untuk meningkatkan ya kemampuan guru-guru untuk mengajar di kelas. Saudara, saya senang. Tetapi pada saya merefleksikan sebetulnya ada sesuatu kekhawatiran saya. Kenapa? Saya takut gagal menjadi seorang misionari. Saya takut gagal menjadi seorang misionari. Kalau saya datang sebagai misionari, saya nggak ada kerjaan. Apa kata para sponsor yang mendukung saya? Saya bergumul, saudara. Saya bergumul. Saya ingin melayani Tuhan. Hidup saya tahu Christ-centered. Saya ingin hidup saya menjadi berkat, itu Christ-centered. Tetapi ternyata saya tidak sepenuhnya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya memikirkan, apa kata orang ya? Kamu ngapain di sana? Ngajar online. Loh, dari Indonesia datang ngajar online. Kamu ngajar apa saja? Aduh, semester ini saya nggak ada kelas. Jadi ngapain saja di sana? Memang harus saya juga melakukan beberapa pelayanan yang ada, tetapi saya merasa bahwa saya gagal sebagai seorang misionari. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dan bahkan orang-orang yang mendukung saya. Tapi saudara, saya malu sama Tuhan, karena sebetulnya hidup saya harus cross-centered. Saya harus terus berjuang. Dan sebetulnya saya tidak perlu malu kepada orang-orang yang mendukung saya karena saya tahu bahwa ini sesuatu yang Tuhan ingin saya kerjakan. Saya ingin maju untuk menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa begitu banyak salib yang saya harus serahkan kepada salib Tuhan Yesus. Pergumulan saya, ketakutan saya. Dan saya tahu dalam kehidupan kita juga banyak salib yang saudara harus serahkan kepada Tuhan Yesus. Hanya bergumul dengan sakit penyakit, serahkan kepada Tuhan Yesus. Hidup kita bukan hanya Christ-centered, tapi cross-centered. Hanya bergumul dalam keluarga saudara, serahkan kepada Tuhan Yesus. Ada yang bergumul dengan pekerjaan saudara, studi saudara, serahkan kepada Tuhan Yesus. Hidup kita adalah cross-centered. Kita percaya pada waktu kita memanggul salib kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan memimpin hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang mengikuti jalan salib Tuhan. Ada penderitaan, ada berkat di sana. Ada kesulitan, ada anugerah Tuhan di sana. Ada pergumulan, ada kasih Tuhan, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Saudara, biarlah kita pulang dan merenungkan Bartimius seorang buta, seorang pengemis, dia dapatkan panggilan Tuhan. Dia mengikuti Tuhan Yesus di jalan itu. Artinya saudara, dia ikut Tuhan di dalam jalan salib itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang bukan hanya melihat kepada berkat tetapi juga kepada salib Tuhan.
Dalam kehidupan kami seringkali Engkau mengaruniakan pada kami keberhasilan demi keberhasilan. Posisi yang baik demi posisi yang baik. Kehidupan sosial meningkat, bahkan kesejahteraan kami pun meningkat. Tetapi dalam semua itu Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kami mengalami pergumulan demi pergumulan. Kekhawatiran kami akan kegagalan. Ketakutan kami akan kesulitan keuangan kami. Ketakutan kami akan penyakit yang kami sedang derita. Ada banyak hal Tuhan yang kalau kami sampaikan, begitu besarnya, begitu banyaknya pergumulan kami kepadamu. Tapi kami percaya pada waktu kami datang pada salib-Mu, kami rindu supaya kami tahu dan sadar bahwa Engkau ada Allah yang mengasihi kami. Penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang bukan kata akhir pada kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana indah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh jalan mengikuti salib-Mu Tuhan. Menjadi murid yang berpusatkan salib Kristus. Cross-centered disciple. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami bersyukur.